Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, berkenanlah Engkau Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 59 ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Alai anggo au, sai edehonokku do hagogo ommu. Jala oloponokku do manogo nai asini roham. Aihodo partano batuaku, jala haporusakku diari hagogotakku. Allah adalah kota bentengku. Temukanlah Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupanmu, baik pengalaman kesuksesan maupun kesulitan, bahkan kesesakan yang sedang kita hadapi. Di saat keadaan yang sulit, kesesakan yang dikarenakan orang lain, karena iri terhadap kita, bagaimana kita mengatasinya? Atau mungkin kesulitan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang memang harus kita tanggung, bagaimana kita menghadapinya? Mari kita lihat cara Daud dalam menghadapi kesesakan yang sedang dia hadapi, yang berasal dari pemilik kekuasaan di kerajaan tersebut, yaitu Raja Saul. Karena pencapaian atau keberhasilan yang dilakukan oleh Daud membuat Saul iri dan memerintahkan orang untuk memata-matai Daud, hingga perintah untuk membunuhnya. Tentu perintah ini mengakibatkan rasa takut bagi Daud. Perintah tersebut datang dari seorang raja yang dia layani, dan kemanapun dia tidak akan dapat bersembunyi, serta melarikan diri. Daud hanya memikirkan satu hal, yaitu berlindung di bawah kota benteng Tuhan, bersembunyi dan berlari hanya kepada Tuhan. Pemikiran dan tindakannya ini membuahkan hasil, dan Daud aman dari kejaran Saul serta suruhannya. Secara manusiawi mungkin saja dia dapat memikirkan cara untuk membalaskannya, tetapi sedikit pun tidak terbersit dalam pikiran Daud untuk menyusun rencana membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Saul kepadanya. Allah adalah kota benteng dan tempat pelarian bagi Daud dan juga bagi kita saat ini. Kota benteng merupakan tempat di mana seseorang merasa aman dan terlindungi. Daud memakai kata benteng sebanyak 4 kali di dalam Mazmur pasal 59 ini. Benteng memiliki arti menjaga, mengangkat ke tempat tinggi sehingga aman dari musuh. Daud meminta agar Allah mengangkat ia ke tempat tinggi sehingga musuh-musuhnya tidak bisa menjangkau dirinya. Ia tahu bahwa hanya Allah yang dapat mengangkat dia ke tempat yang aman, tempat musuh-musuhnya tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Allah memiliki banyak cara untuk melindunginya sehingga tidak dapat terlihat oleh musuh-musuhnya yang menginginkan nyawanya. Di sepanjang Mazmur 59 ini, Daud menggambarkan dalam rincian yang mengejutkan perilaku para musuhnya. Dia menyampaikan perasaan takutnya terhadap keputusasaan yang dia lihat dalam kehidupan orang-orang yang hendak mencelakainya. Jadi betapa senangnya kita membaca bagaimana Allah memelihara kehidupan Daud. Allah sebagai tempat perlindungan, tempat keselamatan, dan sumber kasih yang tak berkesudahan. Daud telah belajar untuk mengubah situasi negatif menjadi peringatan tentang kehadiran Allah yang setia. Tekanan apakah dalam hidup kita yang bisa kita ubah sekarang ini dan menjadikannya sebagai titik awal memuji Allah? Pengalaman atas pemeliharaan Allah atas hidupnya, atas kasih Allah yang tiada berkesudahan, atas hidupnya mendorong Daud untuk bernyanyi dan bersorak-sorak atas kekuatan dan kasih setia Tuhan. Memuji dan memuliakan Allah
adalah melalui nyanyian dan sorak-sorai yang dinyanyikannya setiap pagi. Dia katakan adalah bagian dari respon Daud atas kekuatan Allah dan kasih setianya. Bagaimanakah dengan kita? Kesulitan, kesesakan, atau bahkan tekanan hidup apakah yang sedang atau telah kita alami dalam hidup ini, sehingga semua itu mendorong kita untuk merasakan dan menghidupi? Hanya karena kekuatan dan kasih setia Allah, maka kita dapat menghadapi dan melalui semua peristiwa itu. Sehebat apapun tekanan hidup atau kesesakan yang terjadi dalam hidup kita, maka ingatlah kasih setia dan kekuatan Allah tiada berkesudahan memelihara hidup kita. Kiranya kasih setia Allah dan kekuatannya memenuhi hati kita, sehingga dengan penuh iman percaya kita dapat menghadapi segala kesesakan dan tekanan hidup ini. Allah adalah kota benteng dan tempat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah kota benteng kami. Kami mau selalu menyanyikan Engkau ya Tuhan, menyanyikan kekuatan-Mu, menyanyikan kasih setia-Mu, sebab Engkaulah yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk melihat karya-Mu, pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.